Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Permana dan Dewi Yulia akan menjelaskan mengenai biaya kualitas atau cost of quality. Cost of quality atau biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan atau timbul untuk memenuhi tingkat mutu suatu barang yang diinginkan dan diakibatkan karena tidak tercapainya tingkat mutu yang diinginkan. Kemudian alasan penggunaan biaya kualitas ini yang pertama adalah kesulitan bagian akuntansi dalam memilih cost of quality, untuk menyampaikan kualitas dalam bisnis dan adanya parameter untuk mengukur quality improvement. Kemudian ada dimensi cost of quality. Dimensi of cost quality cost of quality ini dibagi menjadi dua, yaitu control activity, yang mana control activity ini ada prevention cost dan appraisal cost. Kemudian ada failure activity, yaitu internal failure cost dan external failure cost. Preventional cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghilangkan unit yang rusak sebelum diproduksi atau bisa disebut dengan pencegahan yang dilakukan sebelum proses produksi yang belum berjalan. Tujuan preventional adalah yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk merancang kualitas ke dalam biaya produk dan proses. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menghindari barang atau jasa yang berkualitas rendah. Lalu, biaya yang terkait dengan identifikasi penyebab cacat dan tindakan yang dilakukan untuk mencegahkan di lain waktu. Lalu, contoh preventional cost, yang pertama merencanakan kualitas atau quality planning, yang kedua program pelatihan karyawan atau quality training, yang ketiga ada design engineering, yang keempat ada proses engineering, dan yang kelima ada supplier evaluation, dan yang keenam preventive equipment maintenance. Next. Lalu ada appraisal cost, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksian lebih cepat atau lebih dini terkait dengan potensi kegagalan dari barang yang belum mencapai tahap finish good. Tujuan dari appraisal cost yang pertama, pengeluaran untuk mengidentifikasi masalah sebelum diterima pelanggan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi barang atau jasa yang berkualitas rendah. Dan yang ketiga, biaya pengevaluasi produk untuk mengetahui tingkat kualitas produk. Next. Lalu contohnya, yang pertama memeriksa bahan baku, inspection of raw material. Yang kedua pengujian bahan baku, testing of raw material. Yang ketiga ada pengawasan pemasok atau overseeing suppliers. Yang keempat ada pemeriksaan kemasan atau packaging inspection. Yang kelima ada pengujian peralatan atau test equipment. Next. Lalu ada failure activities. Internal failure cost merupakan biaya yang dikeluarkan ketika barang yang sudah mencapai finish good mengalami kecacatan atau ditemukan kesalahan sebelum barang dikirim atau diberikan kepada pelanggan. Tujuan internal failure cost yang pertama, pengeluaran untuk memperbaiki masalah sebelum pengiriman ke pelanggan. Yang kedua ada memperbaiki masalah seperti mendiagnosis kegagalan, membuat perbaikan yang diperlukan, dan mengembalikan kepada proses pembuatan barang. Next. Contoh internal failure cost, yang pertama kerugian produksi yang disebabkan oleh downtime, pengerjaan ulang atau rework, scrap atau pembatalan, dan juga produk yang ditolak. Next. Lalu ada external failure cost. External failure cost merupakan biaya yang dikeluarkan pelanggan yang sudah menerima barang dalam kondisi finish good, namun produk yang diterima memiliki kesalahan atau cacat. Contoh dari external failure cost, yang pertama, kehilangan laba dari pelanggan yang hilang, yang kedua ada biaya garansi, yang ketiga ada pengembalian barang karena kualitas, dan yang keempat ada biaya perbaikan. Next.
Kemudian ada contoh soal dari Cost Quality, yang mana soalnya ini diketahui awal tahun 2024, PT Gulma menginisiasikan program peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi jumlah produk cacat. Pada akhir tahun, laporan dari manajer produksi menyatakan bahwa jumlah pembatalan produksi dan pengerjaan ulang menurun. Direktur perusahaan tersebut senang dengan hal tersebut, tetapi menginginkan beberapa penilaian keuangan. Untuk membuat penilaian tersebut, berikut data keuangan yang dikumpulkan selama tahun berjalan. Data tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu penjualan pada 2023 dan 2024 itu sebanyak 10 juta, dan ada beberapa biaya biaya kualitas yang tercantum di tabel, yaitu penghentian produksi, pengerjaan ulang, inspeksi produk, garansi produk, pelatihan, dan inspeksi bahan baku. Kemudian diminta dari soal, yaitu yang pertama, klasifikasikan biaya-biaya tersebut menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Kemudian yang kedua, hitunglah biaya kualitas berdasarkan persentase penjualan untuk setiap tahun. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? Yang ketiga, asumsikan pada tahun 2024 biaya kualitas dapat dikurangi menjadi 2,5% dari penjualan. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? Kemudian yang terakhir itu, buatkanlah laporan biaya kualitas untuk tahun 2024. Ini merupakan jawaban dari soalnya. Yang pertama itu mengklasifikasikan biaya. Jadi setiap eh, biaya kualitas itu diklasifikasikan menjadi eh, dimensi dimensi biaya kualitas. Yang pertama itu ada biaya pencegahan, yaitu masuk ke pelatihan, masuk ke biaya pencegahan, kemudian inspeksi produk dan inspeksi bahan baku masuk ke biaya penilaian, kemudian penghentian produksi dan pekerjaan ulang itu masuk ke biaya kegagalan eksternal, dan terakhir itu garansi produk itu masuk ke biaya kegagalan eksternal. Ini merupakan presentasi biaya kualitas, yaitu pada tahun 2023 eh, sebanyak 2 juta rupiah dari biaya yang dikeluarkan untuk biaya kualitas atau 20% dari penjualan. Kemudian di tahun 2024, biaya yang dikeluarkan untuk biaya kualitas itu sebanyak 1.545.000 atau 15,45% dari penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba meningkat sebesar 455.000, yang mana pada tahun 2023 itu 2 juta rupiah, kemudian 2024 itu 1.545.000 Rp1.545.000, dan didapatkan hasil 455.000 rupiah. Kemudian yang ketiga itu biaya kualitas 2,5% dari penjualan, yang mana 2,5% ini dikalikan dengan 10 juta atau total penjualan, yaitu 250.000. Kemudian labanya itu bisa didapatkan dari 1.545.000 dikurang 250.000, maka laba yang didapatkan itu 1.295.000. Kemudian ini merupakan laporan biaya kualitas. Jadi laporan biaya kualitas itu diklasifikasikan lagi uh, dari tabel yang sebelumnya, yaitu biaya pencegahan, yaitu ada pelatihan sebanyak 80.000 rupiah, biaya penilaian, ada inspeksi produk dan inspeksi bahan baku senilai 165.000 rupiah, kemudian biaya kegagalan internal dan penghentian produksi dan pengerjaan ulang sebesar 700.000 rupiah, dan biaya kegagalan eksternal yaitu garansi sebesar 600.000 rupiah. Kemudian dapatkan eh, persentasenya itu sebanyak 15,45% dari soal berikut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.